Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Mari kita beri sorak-sorak kepada Tuhan. Mari kita mengangkat hati kita, mengangkat tangan kita, beri kemuliaan bagi Tuhan kita, Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa, yang layak diberi penghargaan yang tertinggi. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami puji sembah Engkau Bapa. Kemuliaan hanya bagi-Mu, kekudusan
ku menyembahmu, ku sembahmu, haleluya, ku menyembahmu, yes amin, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Masuk ruang maha kudus, dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa, ku menyembahmu, ku sembah, ku sembahmu, sembah Dia, ku menyembahmu, yes amin, ku sembahmu, menyembah, ku menyembahmu, amin, ku sembahmu, ku sembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, sembah Dia, ku sembahmu, haleluya, ku menyembahmu, yes Lord, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembah, ku sembahmu, ku
kebenaran firman Tuhan. Mari kita, saya ambil pada siang hari ini, mari kita mulai berbahasa hora basaka takara bayara labayase, hora namaya shika takara bayara labayase. Mari kita mulai berbahasa roh, ambil alih tempat ini. Hora takasaka rabayara labayase, hora namaya shika rabayara labayase. Kami bersihkan atmosfer pada pagi hari ini Tuhan. Kami minta intervensi daripada sorga turun mengalir di tengah-tengah kami. Hora pasaka takana bayara labayase, hira baya sokoro bayara labayase, hora takana bayara labayase, hira pasaka bayara labayaso, hora takana bayara labayase. Roh yang menyala-nyala Tuhan, roh yang antusias, roh yang haus dan lapar akan Tuhan, dilepaskan bagi kami pagi hari ini. Kami deklarasikan pagi hari ini, waktunya sudah tiba. Berkenanan Tuhan turun atas setiap kami. Hora pasaka namayara labayase, hiraka mayara labayaso, hora takana mayara labayase. Kami percaya Tuhan, ini waktunya gereja yang dibangun bukan lagi menjadi gereja yang biasa-biasa, tapi menjadi gereja penerobos. Waktunya sudah tiba bahwa kami bukan lagi menjadi orang yang biasa-biasa, cuma sekedar menjadi pemenuhan gereja saja. Tapi waktunya kami akan alami Kristus semakin nyata dalam hidup kami. Yes Tuhan, kami percaya Bapa pagi hari ini Tuhan, intervensi kuasa daripada ruang tahta mengalir bagi setiap kami. Sebab kami datang di tempat ini Tuhan, hidup kami tidak akan sama lagi. Karena kami tahu Tuhan, waktu Kristus hidup di dalam diri kami, yang memerintah hidup kami bukan kami lagi. Hora basaka nabayara labayase Tuhan. Oh, kami begitu merasakan Engkau ada di tempat ini. Masih ada api-Mu di tempat ini Tuhan. Hora basaka nabayara labayase. Bukan lagi faktor kami, tapi faktor Tuhan yang bekerja dengan dahsyat bagi umat-Mu di tempat ini Bapa, sehingga membuat kami yang tidak begitu menahan kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Hora basaka nabayara labaya sokoro bayara labayase, yera takana mayara labayase, hora basaka nabayara labayase. Oh Tuhan, pagi hari ini umat-Mu Tuhan akan alami kehausan dan lapar akan Tuhan. Kami tidak lagi menjadi orang yang biasa-biasa, sekedar kami datang dengar firman-Mu, tapi kami tidak alami sesuatu. Tapi waktunya Tuhan, waktu firman-Mu disampaikan, kami mengalami intervensi daripada sorga. Karena Tuhan bekerja dengan dahsyat dan ajaib. Sebab apa yang kami dengar pagi hari ini Tuhan, bukan lagi perkataan manusia biasa, tapi waktunya Roh Kudus bekerja lewat firman yang disampaikan pagi hari ini. Kami percaya tempat ini steril bagi Tuhan. Waktu kami ada di tempat ini, roh kami sedang meluap-luap. Karena ada dinamika roh di dalam diri kami, sehingga ada energi yang keluar. Yera pasaka namayara labayaso, hora takara bayara labayase, hira namayara labayaso, hora takara bayara labayase, hira kamayara labayaso, hora takara bayara labayase Tuhan, hira labayara labayase, hora takara bayara labayase. Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau Allah yang luar biasa Bapa. Oh, kami menyanjung Engkau, meninggikan Engkau. Hanya Engkau saja yang kami layak pagi hari ini Tuhan. Yera takara bayara labayaso, hora basika nabayara labayase, yera takara bayara labayase Tuhan. Oh, terima kasih Roh Kudus. Mari kita berkhotbah bersama-sama Tuhan. Hamba juga ada di tempat ini bukan karena kehebatanku Tuhan, tapi kalau hamba bisa berdiri di tempat ini semua karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Hamba dipercayakan di sini untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi umat-Mu pada pagi hari ini. Bukan karena hamba pintar, tapi hamba juga berangkat dari apa yang ada padaku. Karena Roh Kudus ada di dalam diriku, itulah yang membuat aku semakin gila-gilaan, habis-habisan dengan Engkau pagi hari ini Tuhan.
Oh, kami berdoa Tuhan pagi hari ini, biarlah setiap firman-Mu yang hamba sampaikan pagi hari ini adalah betul-betul kami meresponi dengan apa yang Tuhan mau. Kami tidak mau menjadi seperti Sakaria yang cuma diam, yang menjadi bisu. Tapi pagi hari ini respon itu akan muncul bagi kami, karena kami semakin dibangun, bukan lagi menjadi sebagai orang yang cuma diam-diam menjadi sebagai pemenuhan gereja. Tapi waktunya Tuhan akan mengintervensi semua apa yang kami lakukan pagi hari ini. Mari berbicara, sebab Engkaulah firman yang hidup yang akan kami dengar pagi hari ini. Hamba terbatas Tuhan, tapi hamba percaya tempat ini sudah diambil oleh Engkau Tuhan. Karena kami begitu merasakan akan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya Engkaulah yang kami tinggikan di tempat ini, tidak ada yang lain. Mari berbicara bagi setiap kami, sebab tanah hati kami sudah siap untuk diisi dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus sebagai firman yang hidup. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Saya sangat bersyukur pagi hari ini, karena berapa hari kemarin setelah kegiatan kita seminar Double Decade of Open Heaven Prophetic Direction, saya begitu merasakan Tuhan begitu bekerja dengan luar biasa. Nah, inilah yang seperti yang Ibu Maya katakan, namanya prajurit harus siap 1 kali 24 jam. Saya juga kemarin kaget, karena kemarin kami itu pergi mandi di kali bersama-sama dengan istri dan beberapa ada akak di situ. Karena kebetulan saya tidak ada paket data, sampai di rumah saya buka begini. Aduh, ini mau bagaimana lagi, mau ditolak juga sudah salah-salah. Karena jujur Bapak Ibu, apapun yang pemimpin percayakan buat kita, kita harus siap sedia 1 kali 24 jam. Seperti apa yang Ibu Maya pernah saksikan yang berapa minggu kemarin yang dia pernah berkhotbah di sini. Ya, secara manusia juga dia tidak mampu. Tapi saya percaya kalau Roh Kudus yang mengambil alih semua apa yang kita sampaikan, itu akan bekerja. Nah, Tuhan minta hari ini dibutuhkan respon kita. Nah, jadi jangan padamkan itu, karena apa? Seperti apa yang hambanya sudah sampaikan beberapa hari kemarin. Jangan jadi seperti Sakaria yang setelah pesan Tuhan datang cuma diam, akhirnya jadi bisu. Tapi jadilah seperti Maria. Waktu Tuhan berbicara, dia katakan, jadilah padaku seperti apa yang Tuhan mau. Nah, saya percaya bahwa inilah efek daripada berjalannya waktu. Saya percaya bahwa mari kita mulai membunuh spirit apa yang membuat kita supaya semakin kita tidak bergairah lagi di dalam Tuhan. Nah, artinya waktu roh itu menguasai diri kita, ada dinamika roh di dalam diri kita, sehingga membuat kita itu tidak bisa menahan, karena ada luapan-luapan. Nah, saya percaya bahwa kalau dinamika roh itu bergerak, itu seperti ada salah satu energi yang keluar dalam diri kita, sehingga membuat kita tidak bisa tahan dulu cuma diam seperti begini, tapi akan mulai mengalami respon yang begitu luar biasa. Karena apa? Ada sesuatu yang Tuhan terus berkobar-kobar di dalam diri kita. Mari jangan padamkan rohmu. Saya berdoa pagi hari ini ya, siapapun yang berdiri di sini, jangan lihat saya, faktornya Tuhan, lihat Tuhan. Kalau Bapak Ibu, kalau lihat saya, pasti aduh join lagi yang bawa firman. Tapi ini bukan Ibu Gembala. Saya katakan begini, jangan lihat saya, tapi lihat apa yang cara Tuhan bekerja bagi Bapak Ibu. Saya pun cuma alat. Tapi kalau saya bisa dipercayakan untuk menyampaikan ini, yang terjadi seperti apa yang Bapak Ibu respon di pagi hari ini. Karena responmu yang menentukan siapa engkau di dalam Tuhan, bukan saya. Itu. Mari kita baca di firman Tuhan pagi hari ini di kitab Ibrani. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1. Kita juga menjadi orang-orang tidak bimbang menghadapi hidup ini. Karena kenapa? Begitu banyak orang yang ada di luar sana, tidak jelas hidupnya, tidak tahu arahnya kemana. Tapi saya percaya di tempat ini adalah arahnya kita jelas. Karena apa? Firman sudah datang bagi engkau. Sang firman itu kalau datang bagi engkau, semua yang mustahil menjadi tidak. Mari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-1.
Oke, Ibrani pasal 11 yang ke-1. Mari yang sudah dapat kita baca bersama-sama. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang setuju dengan firman ini katakan amin. Jadi iman itu adalah dasar. Dasarnya apa? Tentu ada dasarnya. Nah, saya ambil definisinya begini. Secara dunia kalau kita bikin kue pasti ada DP bahan dasar. Iya kan? Yang pertama contohnya, pasti kita sediakan tepung. Itu bahan dasarnya. Ada telur di sana, ada gula di sana, ada apa lagi. Nah, setelah kita campur itu belum kita kelihatan sesuatu itu terjadi jadi kue. Baru bahan dasarnya saja. Nah, itu secara dunia. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Setelah dia diolah maka muncullah itu kue. Jadi di sini dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dasarnya. Nah, bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Nah, memang kita belum lihat itu akan jadi kue, tapi bahan dasarnya itu sudah ada. Setelah dia diolah maka terjadi. Nah, saya berdoa pagi hari ini biarlah pemahaman ini terus dibuka bagi kita. Aku deklarasikan hari ini biarlah Roh Kudus mengintervensi setiap kita sehingga kita mendengar firman ini tidak akan sama lagi. Nah, dasarnya dari firman ini adalah firman itu adalah dasarnya. Jadi kalau di firman dikatakan 2-3 orang berkumpul berdoa, di situ Tuhan ada, itulah dasar yang kita pegang. Waktu kita berdoa Tuhan ada di tempat itu. Jadi jangan kita melihat segala sesuatu, kita sudah menyerah. Kalau firman itu datang seperti apa yang hambanya sampaikan kemarin. Karena firman sudah datang, artinya apa yang sudah terjadi di alam roh, di alam lahirnya pun akan mengikuti. Memang secara fakta lahirnya kita belum melihat, tapi di alam roh sedang terjadi. Di alam lahirnya ini sedang mengikuti apa yang sudah terjadi di alam roh. Nah, contohnya seperti begini, Bapak Ibu. Misalnya kita mengalami sakit penyakit. Memang kemarin sudah deklarasikan bahwa apa? Maut telah ditelan dalam kemenangan. Artinya maut itu berbicara tentang apa? Bukan cuma sakit penyakit, hal kekhawatiran, apapun itu berbicara tentang. Jadi artinya kalau sudah ditelan dalam kemenangan, firman yang sudah bekerja, sang firman sudah bekerja, semua apapun yang tercerubung di dalam diri kita, baik itu mungkin jabatan kita tertahan, semua akan dibuka oleh Tuhan. Karena apa? Dia yang mengintervensi. Jadi kita tidak lagi menjadi orang yang berjalan dalam kebimbangan, tidak tahu arahnya mau ke mana. Tapi tujuan kita jelas, karena kenapa? Kemarin yang hambanya sudah sampaikan juga tentang apa? Elia berdoa itu bukan cuma satu kali. Tapi dengan berbulan-bulan dia berdoa, kita saja cuma 1 minggu berdoa sudah menyerah, belum lihat sesuatu. Seharusnya kalau kita belum lihat sesuatu, tetap pacu terus berdoa sampai kita melihat mujizat Tuhan terjadi. Karena kenapa? Tuhan ada di dalam hati kita. Apa yang kita minta Tuhan bilang, saya sudah tahu apa yang kamu mau minta. Cuma pertanyaannya, apakah dia yang terima? Makanya Tuhan merindukan supaya seperti kita ini hari ini memiliki iman yang seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka sudah siap mau mati, tapi apa? Tuhan mengintervensi. Karena kenapa? Tuhan mengenal hatinya mereka. Jadi masalah seberat apapun, saya percaya kalau Tuhan hadir, semua akan menjadi indah. Jadi serahkan saja sama Tuhan. Kita menjalani hidup saja, enjoy, tetap terus memuji Tuhan. Karena saya percaya sang firman itu kalau sudah datang, semua kemustahilan itu akan dibuka oleh Tuhan. Nah, jadi dasarnya adalah firman. Setiap hari kita kan baca firman 5 pasal. Pada saat kita baca firman, rema itu datang, di situ kita mulai deklarasi. Apa yang terjadi waktu kita deklarasi di alam roh sedang terjadi sesuatu. Nah, saya percaya bahwa tidak gampang. Daniel pun berdoa 3 hari, Bapak Ibu, sampai terjadi malaikat itu turun, terjadi peperangan di alam roh. Setelah alami kemenangan, disitulah Daniel akan dijawab oleh Tuhan. Jadi tidak segampang itu dan tiba-tiba hari ini kita berdoa, langsung hari itu juga dijawab oleh Tuhan. Tapi berjalannya waktu kita akan alami proses demi proses yang Tuhan izinkan. Tapi dibutuhkan orang-orang yang betul-betul memiliki hati yang taat, yang tinggal mau berkata hanya Bapa yang mampu yang melakukan semuanya. Ya. Nah,
Dengar baik Bapak Ibu. Di Ulangan 28 ayat yang pertama di sana dikatakan bahwa, mari kita baca di Ulangan 28. Ulangan 28 ayat 1. Nah, Alkitab mencatat begini, Bapak Ibu. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, nah, dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Coba. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini adalah perintah Tuhan kepada Musa, kepada umat Israel. Jadi kalau mereka mendengar suara Tuhan, barulah berkat itu turun bagi mereka. Sehat, jasmani, apapun, semua ada di situ. Nah, di perjanjian baru, dengar, berkat itu sudah ada. Nah, bagaimana caranya kita mengambil berkat itu? Iman yang bisa menjangkau. Jadi gudangnya Tuhan itu sudah ada namanya. Ini namanya ini. Ibaratnya begini, seperti paket pengiriman. Jadi dalam paket pengiriman itu sudah ada namanya. Ini namanya Bapak Join Esing. Ini barang ini bisa sampai ke saya dengan cara apa? Iman yang bisa menjangkau barang itu bisa datang kemari. Karena tidak pernah salah pada alamatnya. Jadi apa yang kita minta sebenarnya sudah ada stoknya di atas sama Tuhan. Bagaimana juga Tuhan kirim imanmu yang dicari oleh Tuhan. Makanya pastikan imanmu hari ini tidak lagi menjadi iman yang cuma gampangan. Jangan kita melihat fakta. Memang faktanya itu bisa berubah karena kalau firman sudah datang, semua fakta apapun bisa disapu bersih. Jadi mari kita bisa melawan kemustahilan itu. Memang kadang-kala Pak Ridhoni bilang rada-rada gila, orang kala katakan kita seperti kayak orang gila. Tapi karena kita gila, karena melihat Tuhan kita yang kita sembah itu adalah yang dahsyat. Saya tidak pusing lagi hari-hari ini, terserah orang mau bilang apa. Karena kenapa? Yang membuat hidup saya sampai hari ini ada itu karena Tuhan. Tidak terlalu pusing, terserah orang mau bilang begini. Emangnya yang urus diriku kamu Tuhan. Itu terserah. Jadi itu jika kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Makanya kenapa waktu Tuhan masuk di kampung halamannya, kalau tidak salah di kitab Matius. Kenapa tidak terjadi mujizat Tuhan di situ? Karena mereka mencobai Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan lakukan di situ tidak terjadi sesuatu di situ. Karena apa? Mereka menganggap, oh bukankah dia ini anak si tukang kayu? Bukankah dia ini anaknya ini? Jadi mereka menganggap bahwa tidak menganggap dia lagi itu sebagai Tuhan yang datang, tapi sebagai manusia biasa. Sehingga apa yang Yesus lakukan di situ? Waktu dia berkhotbah tidak terjadi mujizat Tuhan. Nah, kita pun hamba Tuhan sudah berapi-api di sini, tapi kalau respon kita yang salah, sama saja. Jadi mari saya berdoa pagi hari ini, biarlah setiap kita mulai hari ini, aku deklarasikan ini waktunya sudah tiba. Setiap kami tidak lagi menjadi umat yang biasa-biasa, tapi setiap firman-Mu yang dilepaskan, kami akan alami realita Tuhan. Karena firman yang mengintervensi, sehingga yang mustahil akan menjadi tidak mustahil. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat, yang tidak pernah mengingkari setiap janji-Mu bagi setiap kami. Terjadilah di dalam nama Yesus. Nah, di Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Mari kita buka Filipi pasal 4. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-19. Alkitab mencatat begini, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Nah, jadi Tuhan sudah memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi sebenarnya sumber yang kita kejar itu adalah Tuhan. Bukan berbicara masalah hal materi ini. Ini materi ini tinggal mengikuti. Kenapa dalam konteks Matius pasal 6 ayat ke-33 kita mencatat bahwa carilah dahulu kerajaannya. Semuanya itu tinggal mengikuti. Jadi ini barang-barang ini tinggal tambahan buat kita. Cari dahulu untuk Tuhan. Itu dia adalah sebagai harta yang terpendam yang hari-hari ini yang kita cari. Jadi sebenarnya faktornya sebenarnya simpel saja Bapak Ibu. Jadi dia akan memenuhi semua kebutuhan kita menurut kekayaan dan kehormatan. Jadi semua yang kita minta itu sebenarnya Tuhan sudah tahu. Sakit penyakit kita mau sembuh. Tuhan tahu. Apa kata Tuhan tahu? Dia Allah yang maha tahu. Tuhan tinggal bilang begini, kayak Pak Ridhoni bilang kemarin.
Saya sudah tahu kenapa mereka meminta. Saya sudah selesaikan 2000 tahun yang lalu waktu di kayu salib. Kenapa kau tidak percaya? Kenapa waktu murid-muridnya, waktu diombang-ambing oleh ombak waktu mereka ada di tepi Danau Galilea, apa yang terjadi? Yesus cuma katakan bagi, hai kamu yang kurang percaya. Murid-muridnya ada di atas perahu itu. Waktu Simon melihat dia berjalan di atas air, murid-muridnya pada ketakutan semua, tidak ada yang merespon. Tapi bangkitlah Simon dan dia berkata begini, kalau engkau Tuhan suruh aku berjalan di atas air. Yesus katakan, ayo kamu berjalan. Murid-muridnya tidak ada satupun yang sebenarnya seharusnya mereka waktu lihat Yesus mereka baku rebut. Iya, karena mereka sudah pada ketakutan. Simon ini berkata, kalau engkau Tuhan suruh aku berjalan, ya Tuhan bilang jalan. Di perjalanannya waktu mulailah bimbang dia. Inilah keadaan kekristenan kita hari-hari ini. Dalam berjalannya waktu ditimbulkanlah berbagai macam masalah, pokoknya banyak hal yang terjadi. Kita mulai bimbang, mulai meragukan Tuhan. Dengar baik, waktu kita hadapi masalah sebenarnya iblis lagi masuk, lagi menunggangi persoalan itu. Seharusnya waktu ada masalah apapun yang terjadi dalam lingkungan macam rumah tangga, di pekerjaan, kita tetap fighting spirit, karena kenapa? Yang kontrol hidup kita adalah firman. Jadi kita tidak lagi menjadi orang yang terus hidup dininabobokan dengan berbagai macam persoalan. Aduh, ini katanya begini, ini katanya begini, baru kenapa sampai sekarang tidak ada jawabannya. Baru terus saya tinggal mau berdoa bagaimana caranya. Ada hal-hal yang salah dalam hidup kita yang Roh Kudus akan masuk mengintervensi sampai lebih dalam. Yang tahu hidupnya cuma engkau dengan Tuhan. Jadi mari dari sekarang ini saya percaya bahwa kita tidak lagi ke depannya ini. Kita masuk di tahun ini. Saya tidak kebetulan yang waktu prophetic direction kemarin dilakukan. Ini adalah awal di mana terjadi kegerakan di tempat ini. Karena kenapa? Dimulai dari setiap kita. Jadi kalau kita cuma biasa-biasa, yang terjadi juga cuma biasa-biasa. Tapi waktu firman disampaikan, siapapun yang menyampaikan, baik itu memapigai, baik itu akan, kita tetap meluap-meluap. Karena kenapa? Ada roh yang menyala-nyala dalam diri kita. Sehingga waktu kita berjalan, kita enjoy. Karena kenapa? Ada Tuhan. Saya terkagum kayak kemarin Ibu Gembala katakan begini, umur sudah 40 tapi masih muda sekali. Karena kenapa? Kenapa dikatakan masih muda? Karena saya tidak berpikir segala macam. Kenapa kita mau berpikir terlalu banyak? Itu yang menjadi kita cepat kelihatannya tua. Karena kenapa? Stop sudah dengan barang-barang bodoh ini. Kasih tinggal dorang. Kita mengarah ke hal-hal yang baru yang Tuhan sedang percayakan. Jadi bukan karena saya juga berdiri di sini karena saya tidak ada masalah. Oh no, saya juga ada masalah. Tapi yang jadi pertanyaannya bagaimana kita meresponi setiap persoalan itu supaya kita naik pada level yang lebih tinggi lagi. Karena apa? Waktu kita hadapi masalah, itulah promosi Tuhan sedang membawa kita naik pada tingkat yang lebih lagi. Jadi jangan melihat fakta. Saya jujur tadi malam, ini sebelum saya menyampaikan firman ini, tadi malam sampai saya bilang sama Tuhan, tiba-tiba saya sebentar belajar firman, duduk, Mama tuh telepon, suruh ribut di sana. Saya bilang ini bagaimana? Maka saya bilang sama Tuhan, oke, kasih tahu Ibu Gembala, pinjam mobil kita pergi. Itu cuma hal sepele, cuma gara-gara doi. Makanya tidak pernah salah Alkitab di malam ini. Uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Gara-gara doi orang bisa baku marah, gara-gara doi orang bisa cerai. Semuanya ujung-ujungnya doi. Sudah, kamilah pergi. Bla 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 terjadi semua pokoknya di situ. Saya cuma diam, duduk, macam kok bicara. Saya bilang macam kok bicara dulu sudah. Saya cuma diam mendengar apa yang disampaikan si A disampaikan begini, si B sampaikan begini. Saya cuma katakan Roh Kudus intervensi semuanya. Saya besok naik berbicara bagi umatmu. Saya percaya hari ini waktunya. Saya akan melihat sesuatu yang besar terjadi. Sudah. Karena Mama mantu sudah mau lari. Mama itu punya adik di irigasi. Tidak, Mama akan pergi tidur di sana. Tidak. Saya bilang, dengar firman kemarin sudah ikut seminar. Ini efek daripada seminar yang Mama terima. Saya bilang, ini waktunya Mama akan alami. Apa yang kau terima kemarin sudah waktunya, ini adalah dampak daripada efek yang kemarin kau terima. Jadi jangan main-main, saya bilang. Nah, sudah dia bilang, oh karena Pace begini-begini. Oh tidak, itu bukan karena faktornya Pace. Waktunya engkau akan ditantang.
Bagaimana Tuhan melihat hatimu supaya engkau menangis. Saya dalam sejarah saya kami dengan Mbak itu belum pernah saya pikir mau bantu. Tapi tadi malam itulah waktu Tuhan. Tuhan bekerja dengan dahsyat, dengan luar biasa. Akhirnya yang dulunya mereka sudah begini, pemulihan. Jadi inilah waktu di mana saatnya Tuhan akan bekerja. Sebenarnya waktu kita melangkah, Tuhan sudah bekerja di sana. Jadi tidak usah terlalu kita berpikir, aduh di sana dia mau begini kah tidak. Tuhan tahu tujuan kita mau ke sana, menyelesaikan persoalan. Jadi belum kita sampai, sudah dibebaskan oleh Tuhan. Karena Sang Firman itu sudah datang di alam roh. Waktu saya melangkah itu saya sudah mulai peperangan dalam hati, hora, basaka. Saya percaya di alam roh, apa yang kita ikat di alam roh, itu di alam jasmani pun akan mengikuti. Jadi itu. Jadi kita melangkah ini dalam kehidupan ini ada banyak persoalan. Dalam bisnis pun kita mengalami masalah. Di kantor pun di sana orang berbagai macam hal menghalalkan berbagai macam cara untuk naik jabatannya. Tapi dengar baik, yang justru bukan engkau diam karena engkau tidak mau, tidak, tapi Tuhan itu membuat engkau diam karena engkau lagi dibawa oleh Tuhan supaya masuk menjadi orang yang strategis dan tepat di sana. Jadi kasih tinggal dorang dengan berbagai macam cara, dorang mau rebut bagaimana, begini segala macam. Itu karena dunianya mereka. Tapi caranya Tuhan beda dengan caranya kita manusia. Karena kenapa? Dia yang lebih tahu posisimu yang akan Tuhan taruh di situ seperti apa. Jadi santai saja menghadapi hidup ini. Yang belum dapat pekerjaan pun tetap percaya kalau firman sudah datang atas hidupmu, segala sesuatu bisa menjadi indah. Jadi berjalannya waktu ini ada banyak tantangan Bapak Ibu. Makanya di tahun ini saya percaya bahwa ada begitu banyak akan jemaat akan alami realita Tuhan. Yang mereka alami masalah akan dibebaskan oleh Tuhan. Yang dulunya yang sebenarnya ini tidak bisa, semua akan menjadi bisa. Karena Alkitab telah mencatat, bodoh di mata dunia tapi Tuhan pakai untuk mempermalukan orang-orang pintar. Memang saya tidak sekolah sarjana Bapak Ibu, tapi saya dipakai Tuhan untuk apa? Mempermalukan orang-orang pintar. Karena hikmat daripada Tuhan, bukan daripada dunia ini. Yang punya gudang hikmat. Jadi hikmat dunia adalah sebagai kain lara, tapi hikmat daripada Tuhan, itulah satu hal yang luar biasa. Itulah yang Tuhan pakai kepada siapa? Yusuf. Pada saat orang-orang yang di Mesir tidak bisa menerteng segala macam mimpi-mimpi, dimunculkanlah Yusuf yang di sana hanya dipakai Tuhan untuk apa? Bisa menerjemahkan apa yang menjadi mimpi Firaun. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ridoni yang kemarin di sini itu adalah efek daripada Tuhan sedang membawa kegerakan di tempat ini. Makanya kita jangan jadi jemaat yang biasa-biasa, tapi menjadi jemaat yang punya kualitas iman yang semakin gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan dengan Tuhan. Pokoknya saya gergetan kalau melihat dalam berjalannya waktu ini tuh banyak orang-orang sudah menyerah pada kondisi yang ada. Sebenarnya Tuhan lagi membawa, karena apa? Tuhan tidak mau anak-anaknya masa kok cuma dibiarkan begitu mengalami berbagai macam persoalan. Tuhan tahu sebenarnya. Cuma kenapa? Kenapa sampai hari ini kita belum melihat hasilnya? Tetap setia. Kadang-kala kita belum melihat sesuatu terjadi itu sudah mulai bagaimana ya? Sudah mulai ragu. Makanya Tuhan membutuhkan. Makanya Alkitab di kitab Matius atau Lukas dikatakan bahwa kalau engkau memiliki iman seperti biji sesawi, engkau bisa berkata kepada gunung ini berpindah. Artinya apa? Engkau melihat segala sesuatu memang sepertinya sangat sulit buat saya. Oh ini sudah begini, yang A sudah begini. Tapi dibutuhkan imanmu. Di Filipi pasal yang keempat, Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6.
Filipi pasal 4 ayat ke-6. Nah, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Artinya begini Bapak Ibu, kita sudah melihat segala sesuatu, Tuhan membutuhkan yang bisa membuat barang itu ada dalam diri kita, itu hanya adalah doa. Doa itu adalah yang membuat menerobos semuanya. Jadi kalau kita belum melihat sesuatu, jangan pernah kita berhenti berdoa. Jadi jangan cuma berdoa karena ada masalah, tapi berdoalah setiap hari. Mau ada masalah kata tidak, apapun itu saya tetap berdoa. Karena itu yang Tuhan inginkan. Jadi jangan karena setelah saya mood baru saya berdoa, setelah tidak mood sudah saya diam sudah. Jadi anggaplah itu kita sebagai orang-orang Kristen yang musimam. Jadi setelah waktu fit, setelah masa lagi dia berbuah, baru sudah bersemangat. Setelah sudah tidak ada pada musimnya, mulai loyo lagi. Tidak. Tapi biarlah seperti apa yang dikatakan oleh Mazmur pasal 1, engkaulah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang terus menghasilkan buahnya. Jadi apa saja yang kita perbuat, dibuat semuanya berhasil. Jadi semua yang dikerjakan oleh tangan kita, semuanya dibuat Tuhan berhasil. Karena kenapa? Semua alam semesta ini dia yang di tangan Tuhan itu cuma kecil sekali Bapak Ibu. Jadi kita ada sampai hari ini itu karena Tuhan. Makanya Yeremia pun berkata bahwa rancanganku bukanlah rancangan apa? Tapi adalah rancangan damai sejahtera. Jadi Tuhan rancangkan hidup kita ini adalah alami kedamaian. Alami sukacita. Alami perkenanan Tuhan. Itulah yang Tuhan rancangkan. Jadi sangatlah bodoh bagi kita untuk hari-hari ini tidak membawa hidup kita ini untuk terus di dalam intervensi kuasa Tuhan dalam ini Roh Kudus. Tapi kita terus berjalan seperti orang yang tidak ada punya tujuan. Karena kenapa? Nah saya berdoa hari ini biarlah setiap firman yang sudah dilepaskan, biarlah engkau tidak lagi menjadi orang yang biasa-biasa, tapi menjadi orang yang punya kualitas iman yang begitu powerful. Maka saya percaya Tuhan ini waktunya gerejamu di tempat ini hari demi hari akan dibawa Tuhan, akan alami progresif yang luar biasa. Karena Sang Firman telah datang sehingga kemustahilan dalam hidup kami semuanya disikat habis oleh Tuhan. Sehingga kami berjalan di dalam firman-Mu seperti apa yang Kau katakan dalam firman-Mu, bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Waktu kami melangkah itu adalah firman-Mu menuntun setiap kami, sehingga masalah apapun tidak bisa menghentikan langkah kami. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang terus membawa kami untuk alami demi kemenangan. Kami bukan lagi menjadi orang yang kalah hari-hari ini Tuhan, tapi menjadi orang lebih daripada pemenang. Karena Kristus sudah mengalami kemenangan, maka kami pun anak-anak-Mu telah mengalami kemenangan. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Jadi kenapa dikatakan kita adalah umat yang lebih dari pemenang? Artinya kita bukan cuma satu kali menang, hari ini kita menang, besok menang, lusa juga menang. Setiap hari kita alami kemenangan. Kenapa pujian dikatakan lebih dari pemenang? Artinya bukan cuma satu kali menang dan menang. Kenapa kita mau kalah? Kita tidak akan mengalami kekalahan karena Tuhanlah yang itu coba kita pelajari pada nabi-nabi yang dulu. Mereka tidak akan mengalami sesuatu. Yang mereka membuat kalah itu karena mereka keluar dari apa yang Tuhan kehendaki. Mereka melakukan dosa, maka disitulah Tuhan izinkan mereka segala sesuatu terjadi dalam hidup mereka. Jadi apa yang hambanya sampaikan seperti yang macam Raja Daud menghadapi Goliat. Sebenarnya kekalahan Goliat itu bukan karena dari batu dia lempar. Saya baru kemarin beliau hambanya sampaikan. Ternyata waktu Daud berkata, aku mendatangi engkau dengan apa? Tuhan semesta alam. Di alam roh Goliat itu sudah mati. Jadi batu itu cuma simbol bahwa dia tumbang. Oke? Jadi waktu kita mendeklarasikan saya berdoa hari ini, saya percaya bahwa yang tidak mungkin menjadi mungkin itu kita sedang mengikat di alam roh.
Maka saya percaya di alam lahir ini sedang mengikuti juga. Itu. Oh, pokoknya saya hari-hari ini, saya kemarin itu badan saya sudah tidak enak waktu kami mandi. Saya cuma pokoknya berdoa roh, maut sudah ditelan dalam kemenangan, hora basaka. Pokoknya saya mulai deklarasi, maut ditelan dalam kemenangan. Saya muncul di grup musik. Aduh darahnya, ini lagi satu lagi beralasan lagi, ini lagi badan sobariang lagi. Oh dalam nama Yesus saya bilang begini. Oh aku berdoa para tim-timku Tuhan, roh maut ditelan dalam kemenangan, mereka sehat. Karena saya maksudnya berpikirnya begini, ini hari-hari ini para pria-pria semua melayani. Yang khotbah juga pria, yang melayani di semua punya pria. Saya bilang Roh Kudus engkau tidak ada celah buat kami untuk bisa masuk. Kami akan menutup segala celah. Karena kami percaya firman sudah datang bagi kami. Maka semua yang kami lakukan hari ini adalah sebagai luapan sukacita kami. Karena kami sudah mengalami kemenangan. Itu. Jadi waktu saya mulai deklarasi, hari ini badan saya fit sekali. Kemarin memang saya, makanya coba tanya dorang Marindo Akang. Saya mandi tidak terlalu mandi ya. Pokoknya cuma molo berapa kali sudah saya diam sudah karena tidak enak. Kayak macam semua meriang juga. Tapi mari kita lawan, karena apa? Kita mulai lawan fakta. Karena apa fakta bisa berubah? Karena ada firman. Bukanlah Tuhan ada di dalam diri kita. Jadi kita harus usir. Makanya Pak Ridoni bilang begini, kau paksakan mau berdoa buat orang ini kanker keluar. Emangnya kau rumahnya? Dia yang punya rumah, seharusnya dia yang kasih keluar. Nah, penyakit itu ada di dalam diri kita. Kita yang kasih keluar dia, bukan orang lain. Saya yang kasih keluar. Bukan ibu kita telepon ibu gembala, ini saya sakit, tolong doakan dalam nama Yesus. Kita harus berubah dari segala konsep kita yang salah. Firman ini sudah datang Bapak Ibu. Waktu kita deklarasi, saya percaya Tuhan tidak tinggal diam begini. Dia ada di situ lagi sedang melakukan sesuatu. Karena kita ikat dulu di alam roh seperti apa Pak Ridoni katakan. Karena di alam lahiriah, di alam jasmani ini tinggal mengikuti yang di alam roh ini sudah terjadi. Itu. Jadi saya sangat bersyukur pagi hari ini, Tuhan begitu baik. Saya pun pamit dengan teman-teman yang ada di sana waktu saya bekerja juga. Saya izin mereka begitu bersuka cita. Inilah sudah waktunya Tuhan. Karena kenapa? Saya katakan begini, Roh Kudus. Sebenarnya tadi malam saya mau beralasan. Saya bilang, aduh mam, saya mau kerja, ini bagaimana? Tapi di dalam hati saya Roh Kudus harus mesti siap. Apa yang saya dapatkan, walaupun kemarin, Bapak Ibu saya sangat menyesal sekali. 2 hari saya tidak ikut seminar, cuma ikut KKR-nya. Jadi apa yang hamba mau sampaikan di seminar itu saya begitu banyak mengalami kerugian. Tapi saya percaya bahwa efek dari yang KKR yang kemarin saya dapatkan itu, inilah waktunya. Kita terus semakin fighting spirit hari-hari ini. Jadi tidak lagi menjadi orang-orang yang berjalan tanpa ada arah dan tujuan. Tapi tujuan kita sudah jelas. Karena firman sudah datang bagi kita pagi hari ini. Jadi yang bekerja tetap setia, yang masih membutuhkan yang masih mencari pekerjaan tetap setia. Dia adalah Allah yang sudah berjanji. Waktu Abraham dipanggil keluar karena ada janji Tuhan. Hari ini juga kita ada sampai hari ini karena ada janji Tuhan. Jadi kita hidup sampai di tahun 2022 ini bukan orang berjalan tidak ada janji, karena ada janji. Aduh, pokoknya sangat luar biasa. Saya tidak pernah membayangkan kebaikan Tuhan. Waktu saya juga bersaksi kemarin, waktu Bapak kemarin dioperasi juga. Sebenarnya itu operasi itu cuma sebagai bentuk simbol supaya kami anak-anak juga melihat. Tapi sebenarnya Tuhan sudah bekerja lebih dulu. Karena kenapa? Saya jujur waktu saya tidak pergi karena secara finansial juga saya berpikir untuk anak-anakku ini baru mau masuk sekolah apa segala macam. Tapi biasa bilang ke Mama Grace, oke loh sudah kalian yang pergi dengan kakak yang ada di sana, oke sudah bawa sudah. Seumur-umurnya beliau sudah tua itu diperiksa semua normal. Bapak Ibu, darahnya normal tidak ada, karena apa? Bentuk dari dia operasi itu tuh semua harus sehat, tidak ada semua penyakit apapun. Tapi itulah cara Tuhan bekerja. Karena kenapa? Saya dengan adik saya ini setiap pagi itu ikut meeting Zoom-nya Pak Ridoni ini sama-sama dengan Mama Pigai jam 5. Kami mulai fighting spirit, hora basah. Dari tempat ini saya juga mulai deklarasi. Saya bilang saya percaya
Bapakku sehat, tidak ada sakit penyakit, maut ditelan dalam kemenangan. Saya percaya iman kami jadi taruhan di hadapan Tuhan. Jadi kakak yang jadi gembala ini sudah pada panik, menangis. Saya bilang begini, inilah dia bagaimana gembala, baru dia sangat takut. Astaga, baru bagaimana sih, harusnya dia yang berdoa, bukan kami, bukan saya, bukan. Makanya Mama Grace bilang, Mama Grace suruh dia berdoa. Dia bilang, aduh kau sudah yang berdoa, baru kakak ini gembala bagaimana. Nah itu, nah inilah perbedaannya. Jadi waktu papa dioperasi, saya tanya papa, baru bagaimana? Dia bilang, cuma di begini baru sudah tidak. Jadi saya bilang itu cuma simbol, sebenarnya Tuhan itu sudah angkat duluan. Jadi supaya itulah bukti bahwa supaya orang juga lihat. Jadi saya bilang biar sudah. Jadi sampai hari ini papa begitu kesehatan luar biasa. Saya melihat orang tua saya begitu mukanya sudah tidak seperti dulu, kemarin kekurusan, tapi ada perubahan. Kasih sudah lihat fotonya. Itulah Tuhan. Jadi Tuhan sangat-sangat baik. Jadi mari kita melangkah dalam hidup ini, tidak usah lagi kita melihat fakta, karena fakta bisa berubah kalau firman itu datang. Kita bisa menabrak segala sesuatu. Kadang-kala rada-rada seperti apa yang Pak Dodi bilang, rada-rada gila. Kasih tinggal orang mau bilang apa, yang tahu hidup saya cuma Tuhan. Itu ya terserah orang mau bilang begini lah, ini cuma jaga berdoa baru itu barang tidak pernah muncul. Ada yang jaga bilang begini, kan di firman juga dia bilang berdoa dan bekerja. Cuma berdoa tidak bekerja. Betul Bapak Ibu. Kadang-kala orang berdoa sampai sudah lupa apapun yang sebenarnya dia harus bersyukur dia dapat pekerjaan itu dari mana coba. Bukan karena kehebatannya dia, tapi karena Tuhan. Seharusnya apa yang dia ungkapkan lewat pekerjaan dia dapatkan itu, dia harus bersyukur bahwa Tuhan sudah bantu dia lewat pekerjaan. Kebanyakan dari setiap kita setelah sudah dibantu oleh Tuhan, berbagai macam alasan muncul. Akhirnya pekerjaan yang Tuhan mau untuk kita lakukan sudah diserongkan. Inilah yang terjadi. Jadi saya percaya bahwa hari ini bahwa mari jadi kita setiap jemaat di tempat ini tidak lagi menjadi orang yang bimbang hatinya, karena arah tujuan kita sudah jelas Bapak Ibu. Ada firman. Jadi waktu kita alami masalah, kamu mulai deklarasi. Waktu engkau melihat fakta seperti tidak berubah, terus jangan pernah berhenti sampai engkau melihat sesuatu itu berubah. Itu. Jadi saya tidak terlalu berpanjang lebar hari ini, karena saya percaya firman hari ini adalah sesuatu yang berubah dalam diri kita. Jadi dibutuhkan adalah orang-orang yang memiliki iman seperti Daniel, seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Jadi itu. Jadi jangan takut macam kita alami sakit. Aduh ini semua mati, tidak. Selama tugasmu belum selesai, engkau tidak akan alami kematian. Karena kenapa? Masih ada banyak tugas yang akan Tuhan lakukan untuk kita ke depannya kerjakan. Jadi kalau kita sakit, tetap percaya Tuhan ada di situ. Apapun untuk ke depannya, kita melihat misalnya anak-anak kita masuk sekolah apapun, tetap percaya burung di udara dia pelihara, apatah lagi kita semua inilah ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa. Jadi tidak ada sesuatu pun yang membatasi Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Kenapa? Alkitab telah memberi penekanan di sini bahwa yang menjauhkan dirimu adalah dosa. Itu yang menjauhkan kita daripada Tuhan, karena masih ada dosa. Jadi kadang-kala kita kelihatan begitu diam-diam, tapi tidak mau terbuka. Yang tahu engkau cuma dengan Tuhan. Kenapa sampai hari ini kita tidak alami sesuatu? Kan ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Makanya waktu kita berdoa, minta Roh Kudus supaya betul-betul dibabat habis semua yang ada di dalam diri kita, sampah-sampah dikasih keluar. Karena tempat ini harus bersih. Jadi waktu Tuhan beroperasi di dalam diri kita, semua apa yang kita ucapkan, yang dulunya orang membunuh diri tidak jadi bunuh diri. Karena kenapa? Ada sesuatu yang keluar dalam dinamika yang keluar dalam diri kita, seperti ada kuasa. Itulah yang Pak Ridho jelaskan kemarin, seperti wanita pendarahan. Waktu dia jamah jubah Tuhan itu seperti aki dicas, seperti ada magnet keluar. Jadi seperti ada sesuatu yang macam begitu. Jadi perempuan ini pun seperti ibaratnya aki yang sudah mati. Jadi waktu kena dicas, maka terjadi mujizat Tuhan, karena ada dinamika roh yang keluar dari dalam dirinya dia. Itulah yang Tuhan minta hari-hari ini dalam diri kita.
Jadi saya percaya bahwa mari arah hidup kita melayanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan lagi dengan kita dipaksa alasan beginilah dan beginilah. Kalau kita banyak beralasan, maka apapun yang kita lakukan, Tuhan pun akan bisa beralasan dengan hidup kita. Syukur dia Tuhan adalah Maha Pengasih. Dia sudah bantu kita berbagai macam hal. Saya jujur Bapak Ibu, kemarin waktu Maito lahir anak keempat ini, sebenarnya Maito sudah tidak ada, sudah pergi. Karena kenapa? Sempat terjadi pendarahan. Yang bikin saya panik hari itu, saya masuk ke kamar mandi, dokter bilang, kau mau kemana? Sini kau. Dia bilang begini, Bapak banyak berdoa ya. Saya bilang, kenapa dok? Dia bilang, kau lihat sana, darah tidak pernah berhenti, seperti air mengalir. Oh darah Yesus. Saya bilang begini, baru bagaimana? Saya mulai panik, saya bilang begini, Tuhan ini, karena waktu itu COVID lagi parah-parah. Tapi saya mulai berdoa, saya bilang, Tuhan saya percaya, Engkau tidak meninggalkan saya dengan anak-anak kumpul begini. Baru itu macamku sudah pergi. Oh saya bilang, saya tidak mau. Masih ada tujuan Tuhan dalam hidupnya, masih ada agenda Tuhan dalam hidupnya. Sudah, karena mau tunggu dokter Inyoman ini datang jam 7. Dia suruh pasang segala macam tisu masuk, tetap tidak bisa diblok. Darah mengalir terus. Tapi dengar baik Bapak Ibu, waktu saya deklarasi, waktu dia diperiksa darahnya normal, masih normal, sudah jam 6. Saya katakan begini, darah Yesus yang akan gantikan darah ini keluar. Kalau darah Yesus masuk dalam dirinya, saya tidak ada sesuatu pun. Sudah, maka muncullah dokter itu, mulai masuklah di ruang operasi. Masuklah ke sana, saya bilang biarlah Tuhan yang operasi. Sudah dia periksa, dia bilang tidak dioperasi apa-apa, coba dikasih masukan alat. Tak, baru dokternya keluar. Mana suaminya? Siap dok. Jadi Pak begini, itu saya sudah pasang alat di dalam. Jadi kalau sebentar pagi malam kalau dia masih terjadi pendarahan, berarti besok harus saya operasi, harus angkat kandungan. Oh, saya mulai fighting spirit, saya bilang tidak. Biarlah tangan Tuhan yang menjamah, saya bilang. Barang yang masih di dalam itu bukan lagi sesuatu hal barang medis, tapi itulah cara Tuhan, saya bilang. Saya mulai berdoa dalam nama Yesus. Saya akan lawan fakta karena firman-Mu yang bekerja secara dahsyat. Sudah. Pagi-pagi saya tanya begini, macam baru bagaimana? Sudah aman, kering. Puji Tuhan. Saya langsung tenang-tenang di situ. Tapi dengar Bapak Ibu. Jadi dokter datang itu, dokter bilang, bagaimana Bu? Sudah kalau begitu aman. Berarti ya tidak jadi. Karena batal, karena Tuhan tahu apa yang saya mau butuhkan. Jadi yang dulunya sebenarnya sudah mau tidak ada, tapi ya Tuhan tahu sapu hati saya punya kerinduan. Ini masih ada anak-anak. Aduh Tuhan, baru ini yang baru lahir ini bagaimana? Pengeluhan saya itu Tuhan tahu karena dia ada di dalam hati saya. Itu. Jadi semua Tuhan jawab. Jadi Bapak Ibu mengalami masalah. Mungkin kita belum melihat jawabannya sampai hari ini, tapi tetap setia karena Tuhan membutuhkan kesetiaanmu. Jangan engkau melihat fakta, belum terjadi sesuatu, kita mulai mundur dan mundur dan mundur. Akhirnya apa? Kita mulai meragukan Tuhan. Maka seharusnya mujizat Tuhan sudah mulai dilepaskan. Tidak terjadi, mulai batal karena kenapa? Kita mundur menarik diri dari sesuatu yang Tuhan akan mau bekerja. Itu. Jadi hari ini kami dua berjalan, walaupun bukan karena kami dua tidak ada masalah. Di rumah pun kemarin macet tegur saya. Aduh, saya cuma diam karena Ibu Gembala paling tahu sudah. Jadi maunya dia begini Bapak Ibu, memang salahnya juga dari saya sebagai suami. Maunya dia coba pulang dari pekerjaan, coba sapa ini anak-anak kah, mungkin bermain dengan mereka kah, baca kok dari sana, pokoknya buka-buka HP segala rupa di situ saya bikin. Jadi maunya mace itu jadi harus lihat ini anak-anak dulu. Masa datang dari sana langsung ikut lihat HP. Jadi minta, bukan saya mau lihat HP karena apa? Saya akan kontrol teman-temanku yang para pemain musik. Mungkin di situ mereka sampaikan apa supaya, karena saya jadi koordinator itu saya harus kontrol. Nah, sudah. Jadi saya cuma diam, pokoknya macam kau bicara bla bla bla. Aduh Tuhan, saya bilang kalau saya juga menyala ini api dengan api, iblis tinggal pakai korek dan dia sorong begini langsung menyala dua-dua. Sudah diam. Aduh Tuhan, saya bilang ini semua meledak juga ini. Sudah berbagai macam hal dibicarakan, tapi saya mulai belajar di sini, mulai belajar menekan ego saya. Karena dulu tanya mai tua, kalau sabar ini sudah meledak, habis kau. Tetap saya sikat habis.
Tapi saya telah sampai di sini, firman semakin dibuka, saya mulai belajar. Bersama dengan Tuhan itu sangat indah, Bapak Ibu. Sehingga kami akan alami sesuatu yang luar biasa. Jadi yang dulunya kami memang sudah pas-pasan, sudah tidak ada, penyediaan Tuhan tetap ada. Jadi terima kasih hari-hari ini bahwa mari jangan kita loyo hari-hari ini, tapi tetap Tuhan terus kita membawa hidup kita. Karena kenapa? Di kitab, mari kita bawa di kitab Filipi pasal 3. Filipi pasal 3. Ora basakan. Ayat 10. Alkitab mencatat begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya, dalam persekutuan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi kuasa kebangkitannya itulah mengubah hidup kita ini menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Jadi apa yang Yesus lakukan, kita juga mengalami hal yang sama karena kita sebagai anak. Maka wajiblah kita mewarisi apa yang Tuhan sudah turunkan buat kita lewat firman yang kita baca. Jadi waktu kita membaca firman, rema itu datang, saya percaya itulah yang akan Tuhan akan lakukan buat kita. Jadi itu. Jadi supaya ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Jadi mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya. Itulah yang membuat kita sampai hari ini ada, karena kebangkitan Kristus, sehingga kita mengalami penebusan. Jadi yang dulunya kita kena kutuk, sekarang dibebaskan. Karena kenapa? Kristus yang menggantikan itu. Jadi itu, yang dulunya dia sebenarnya sehat, jadi sakit, karena kita yang sakit harus jadi sehat. Jadi terjadi pertukaran. Itulah yang Kristus kerjakan di atas kayu salib. Makanya kenapa dia katakan begini, sudah selesai. Artinya apa? Tidak ada lagi utang semua di dalam diri kita, karena semua sudah dibayar lunas. Iblis itu sebenarnya tidak ada kuasa, Bapak Ibu. Dia cuma tinggal seperti apa? Dia tinggal meniru apa yang Tuhan kerjakan. Kenapa? Dia adalah bapa pembohong. Jadi semua yang Tuhan kerjakan dia tiru-tiru, dia berubah jadi malaikat. Itulah wujudnya dia meniru-niru. Makanya semua orang, kenapa hari-hari orang yang di luar sana banyak terjebak. Oh, saya di sana lihat malaikat menampakkan diri. Oh, saya lihat begini. Oh, darah namanya. Itulah tipuannya dia. Jadi dia tidak punya kuasa. Karena sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Waktu Yesus masuk ke dunia orang mati, dia sudah mengambil kunci. Kenapa? Apa Pak Ridoni kemarin katakan? Kunci sudah ada pada kita. Jadi pada saat kita mengalami sakit penyakit, roh maut datang, Tuhan tanya, ngana mau ambil siapa coba? Tuhan tanya, oh saya mau ambil Pak Join. Tidak bisa kau balik, dia masih sama pakai. Kunci ada sama Tuhan. Kalau kunci itu tidak dikasih, kau tidak akan alami kematian. Sekalipun engkau sudah di atas pesawat, sudah diolen-olen berbagai macam cara, tapi kalau belum waktunya engkau mati, tidak akan alami kematian. Bukankah Tuhan yang memegang hidup kita? Entah seperti apa caranya, itulah caranya Tuhan. Itu, jadi tidak usah terlalu takut. Karena ya, bagaimana kalau saya mau jelaskan? Karena yang memegang hidup kita Tuhan. Jadi kunci kerajaan maut ada sama Dia. Kenapa orang begitu takut mau mati? Karena masih ada banyak dosa yang mengikat dirinya. Tapi kalau kita, misalnya besok-besok Tuhan mau panggil, saya sudah siap, karena memang saya ingin juga mau ke sana. Tapi kalau orang lain masih dirap berbagai macam hal, karena masih ada banyak hal-hal, jadi masih dia belum siap, masih takut. Aduh, nanti sampai di sana ditanya bagaimana, baru diriku ini masih banyak kasus. Itu. Jadi mari saya percaya bahwa tantangan kita ke depan itu sangat begitu berat. Keadaan perusahaan pun ini akan alami sesuatu perubahan yang luar biasa. Nah, saya percaya kalau kita pegang firman, kalau firman itu sudah datang bagi kita, apapun keadaannya kita tetap enjoy menjalani hidup ini. Karena kenapa? Yang pelihara hidup Bapak Ibu dengan saya adalah Tuhan. Firman ini semua. Jadi Pak Ridoni bilang, mau kaya ada di firman, mau sehat ada di firman,
Mau apa lagi? Mau naik jabatan ada di firman. Mau jadi apa lagi? Mau jadi presiden ada di firman. Semuanya sumbernya ada di firman. Jadi kalau kita selama ini tidak pernah baca firman, bagaimana kita mau tahu? Itu. Jadi saya setelah dibawa ini yang seperti Bapak Gembala buatkan ini pembacaan 5 pasal, saya mulai melihat di situ perjalanan mulai dari Abraham terus di bawah Tuhan sampai Yeremia pun saya mulai melihat banyak hal-hal yang dalam Yeremia. Tapi karena faktor Tuhan bekerja dalam hidupnya, sehingga Yeremia mengalami sesuatu yang luar biasa. Itu. Nah, kita pun seperti demikian. Jadi kita ada di bumi ini bukan cuma pemenuhan bumi ini saja, tapi ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Tuhan tidak mau bekerja di pohon-pohon begini, tapi lewat hidup kita ini Tuhan bekerja. Jadi dengar baik, apa yang perlu dikatakan, gereja sudah tidak sama dengan kafe-kafe. Dengar baik, di sini bisa merinding, di kuburan juga merinding, Bapak Ibu. Apa yang hamba sampaikan. Tapi yang membedakan kita waktu Roh Kudus hadir, orang yang di sampingnya kita sakit alami kesembuhan. Karena kenapa? Ada sesuatu yang keluar dalam diri kita. Itulah yang dibilang kehadiran Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus bisa menggantikan khotbah, berbagai macam khotbah masuk. Kalau Roh Kudus masuk dalam dirimu, semuanya akan dibuka oleh Dia. Karena apa? Dia mengenal apa yang sudah ada sama Bapa. Itulah yang akan Dia bukakan buat kita. Makanya kenapa Yesus katakan, aku pergi, aku mengutus penolong bagi engkau. Jadi kita ini bukan sendiri, tapi ada Roh Kudus di sini. Dan tidak usah terlalu kita takut mau pusing apa, aduh, saat mau pusing segala macam, aduh kasih tinggal sudah. Daripada membuat imanku tidak mau bertumbuh cuma gara-gara satu dengan barang bodoh ini, stop sudah. Karena kenapa? Yang jamin hidup saya katakan begini, kalau saya lagi tergila-gila dengan Tuhan, Tuhan pun tergila-gila dengan saya. Itu. Jadi saya tidak terlalu pusing dengan masalah apa pekerjaan. Kalau mau bekerja. Saya lebih enak kalau masuk subuh. Karena kenapa? Di subuh, kalau saya masuk subuh, karena kami kan sekarang pakai sidik jari. Jadi paling minimal di sana jam 4 itu sudah sidik jari. Dulu masih banyak manipulasi gara-gara masih pakai kami absen manual. Sekarang sidik jari. Jadi ini kalau disidik ini di kantor juga dilihat. Nah, saya di sana jam 3 sudah, jam setengah 4 harus sudah di sana karena paling minimal jam 4 sudah sidik jari. Jadi jam setengah 4 itu saya mulai naik TV, saya mulai melompat, saya mulai deklarasi di situ. Itu yang saya lakukan tiap pagi. Makanya saya lebih enak kalau masuk subuh. Karena apa? Waktu saya deklarasi ada kekuatan yang baru. Jadi saya enak bawa bis. Banding Bapak Ibu, kesaksian saya kemarin bis hampir naik tanggul. Kalau bukan Roh Kudus yang tolong. Siapa dia yang tahan di bawah? Itu terotnya setir itu sudah terlepas. Jadi di bawah itu tuh setir itu berputar saja. Tidak tahu ini mobil berjalan terus tidak bisa dibelok lagi. Iya. Tapi saya percaya itulah Roh Kudus yang bekerja, Dia yang tahan. Makanya semua itu pokoknya dibelok itu dia ikuti. Dalam nama saya bilang begini, ini kalau bukan faktor Tuhan, saya tidak tahu semua jadi apa. Hari ini juga saya tidak bekerja, langsung di warning keluar. Iya. Tapi karena Tuhan, saya sudah menyerahkan pekerjaanku. Saya bilang, Roh Kudus tolong, aku deklarasikan, aku hardik segala roh maut. Saya bilang, aku hancurkan segala pekerjaan neraka. Waktu saya membawa kendaraan ini, orang yang naik dalam kendaraan ini akan alami lawatan Tuhan. Makanya kenapa? Pak Pendi paling tahu kalau saya sudah naik di bis, lagu rohani saya putar, mau muslim kah kasih tinggal. Saya tidak pusing, dia mau dengar ke yang penting dia dengar lagu rohani. Makanya ada orang yang senang, aduh kalau saya naik bis itu, saya suka sekali karena lagu-lagunya itu lagu rohani. Itu yang saya lakukan di sana, Bapak Ibu. Saya tidak pusing, mau ini di luar Jawa sana begitu enak putar ini, baru kita di sini di Papua begitu bebas. Kenapa mau takut? Coba. Tidak ada sesuatu pun yang kita takuti kalau Tuhan hadir di dalam hidup kita. Bahkan roh maut pun kita bisa kalahkan. Karena kenapa? Ada kuasa Tuhan. Jadi melangkahlah dengan iman. Kita melihat persoalan apapun, seberat apapun, jangan pernah kita menyerah pada fakta yang ada. Tapi lihatlah kebaikan Tuhan, lihatlah kedahsyatan Tuhan yang akan bekerja dalam hidupmu, sehingga engkau menjadi orang-orang yang bukan sama lagi, tapi engkau akan alami Kristus yang bekerja semakin nyata dalam hidupmu. Ora basaka takara bayara labayase, ora takara bayara labayase, hirana mayara labayaso,
Oh Tuhan, bekerja bagi kami pagi hari ini. Oh firman yang sudah hamba sampaikan, percaya Tuhan, satu hal yang kami tahu bahwa Tuhan ada di sini dan Tuhan akan membuat setiap kami terus alami realita Tuhan, supaya kami menjadi jemaat yang terus gila-gilaan, mati-matian, yang tetap fighting spirit. Apapun keadaan kondisi yang kami hadapi, satu hal yang kami tahu, Bapa tidak pernah tinggalkan kami. Bapa selalu hadir tepat pada waktunya. Apa yang kami butuhkan, Tuhan Engkau lebih tahu, karena Engkau ada di dalam hati kami, sehingga kami tidak lagi menjadi orang yang berjalan tanpa orang tua, karena kami sudah jelas percaya bahwa Bapa kami adalah Bapa yang baik, Bapa yang mengerti apa yang kami butuhkan, Bapa yang tahu apa yang kami perlukan. Persoalan apapun, masalah tidak bisa menahan kami untuk kami mundur dari apa yang menjadi agenda Tuhan dalam hidup kami. Tapi persoalan itu pun akan kami hancurkan karena Tuhan hadir dalam diri kami, sehingga fakta apapun bisa berubah karena firman-Mu bekerja. Oh, kami deklarasikan hari ini wasa dan waktunya sudah tiba. Umat-Mu semakin berjingkrat-jingkrat, semakin meluap-meluap karena ada perkenanan Tuhan, karena hidup kami jelas, sehingga kami melangkah lagi bukan kepada arah yang tidak jelas. Tujuan kami adalah sudah pasti, bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tempat ini akan menjadi sesuatu tempat yang luar biasa, di mana Tuhan hadir, karena umat-Mu di tempat ini alami perkenanan Tuhan. Oh, masalah apapun tidak bisa menahan setiap kami. Hora takaraba sakaraba yaralabayase. Mari mulai berdoa dalam bahasa roh. Hora maya sakaraba yaralabayase. Yerapa sakama yaralabayaso. Hora takaraba yaralabayase. Hiranga mayaralabayase. Hora pasaka takaraba yaralabayase. Yerata kana mayaralabayase. Hiraka mayaralabayase. Yo rabasaka takaraba yaralabayase. Firman-Mu yang sudah datang bagi kami, oh bukan lagi firman yang cuma biasa-biasa Tuhan. Hari ini kami menghardik segala pekerjaan kemustahilan, segala pekerjaan iblis yang membuat kami tidak akan melihat Tuhan. Tapi hari ini kami mau berkata, kami injak di telapak kaki kami, kemenangan menjadi bagian kami, karena Kristus sudah menebus hidup kami. Kunci kerajaan maut ada pada setiap kami. Oh, kami berdoa Bapa, realita Tuhan bekerja dengan dahsyat di tempat ini. Umat-Mu di bawah semakin gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan dengan Tuhan. Ora pasakarabayarabayase, hiranabayaralabayaso. Ora pasakarabayarabayase, yeranamayaralabayaso. Ora pasakarabayarabayase. Terus berdoa sampai kita begitu merasakan kehadiran Roh Kudus. Ora pasakarabayarabayase, yeranamayasi kedirabayarabayaso. Ora pasakarabayarabayase. Yes Tuhan, yerapasakarabayarabayase. Roh yang menyala-nyala, roh yang meluap-luap, roh yang semua. Ora pasakarabayarabayase. Kami tidak lagi menjadi jemaat yang biasa-biasa, tapi kami menjadi jemaat yang ada aliran-aliran air kehidupan yang terus mengalir dalam diri kami, sehingga apapun tidak bisa menahan kami. Kami teruskan sukacita, berjingkrat-jingkrat dengan Engkau Tuhan. Ora pasakarabayarabayaso, hiranamayaralabayase, yeratakarabasakarabayarabayaso, ora mayaralabayasi katakarabayarabayaso. Hari ini aku deklarasikan Tuhan, setiap umat-Mu yang mengalami masalah, baik itu di dalam rumah tangga, apapun bisnis, pekerjaan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan mengintervensi semua persoalan yang ada. Kami berdoa persoalan itu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Kami tinggal melihat janji Tuhan. Kami mengikat di alam roh, semua yang terselubung dihancurkan oleh Tuhan. Kami berdoa yang sakit mengalami kesembuhan. Oh, maut telah ditelan dalam kemenangan. Kristus semakin nyata dalam hidup kami. Yang belum mendapat pekerjaan, kami deklarasikan hari ini
Tuhan, buka lapangan pekerjaan yang baru, karena kami tahu Engkau yang memegang hidup kami, Tuhan. Biarlah setiap kami terus menyala-nyala di dalam Engkau, Bapa. Ora pasakara bayarala bese. Alkitab mencatat umat yang mengenal Allahnya, mereka tetap hidup, mereka tetap Tuhan terus bergairah di dalam Engkau, Bapa. Ora pasakara bayarala bayase. Ora takasakana bayarala bayase. Kami tidak mau diam, Tuhan, karena Engkau berkata bahwa Engkau menyuruh mereka diam, maka batu-batu ini akan bersuara. Kami berdoa di tempat ini akan terjadi satu kegerakan. Anak-anak Tuhan akan dibangkitkan oleh Tuhan. Mereka akan meluap-luap. Mereka akan dipakai oleh Tuhan untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis. Terjadilah di dalam nama Yesus. Ora pasakan nama yarala bayase. Engkau baik, Tuhan, anugerah-Mu besar. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Bapa. Pekerjaan firman-Mu, Tuhan, terus bekerja dalam hidup kami. Tuhan yang mulia, Roh Kudus. Mari Bapak Ibu terus sembah Dia. Dia ada di sini. Ora masakara bayarala bayase. Yeratakan bayaso. Surgawi, terima kasih Bapa, sungguh dahsyat dan luar biasa Engkau ya Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya, haleluya, Engkau ada di sini ya Tuhan. Hadirat-Mu ada terjadi tapi ini ya Tuhan, realita hadirat-Mu ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, haleluya, hanya Engkau-lah segalanya bagi kami. Haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih, biarlah firman-Mu ya Tuhan yang sudah dilepaskan oleh hamba-Mu ikan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Biarlah kami mengalami kedahsyatan firman-Mu ya Tuhan. Kami hidup di dalam Engkau saja ya Tuhan. Kami menjadi pelaku firman-Mu. Haleluya, terima kasih Bapa. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, glory. Terima kasih Tuhan, haleluya, kembalikan harapan baru bagi hamba-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan, tetap semangat, tetap berapi-api, tetap antusias dalam kehidupannya ya Tuhan. Menjadi teladan bagi keluarganya, menjadi teladan bagi teman-temannya dimanapun dia berada. Tuhan, pakai hamba-Mu ya Tuhan, kehidupannya hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Diberkati keluarganya, diberkati istri dan juga anak-anaknya.
Mereka tidak akan biasa-biasa ya Tuhan, dengan percaya mereka makin kuat di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa dari setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu, makin mengasihi Tuhan, makin mengasihi firman-Mu ya Tuhan, selalu haus dan lapar akan firman-Mu, baik yang ada di jemaat ada di sini maupun yang mengikuti streaming di rumah masing-masing. Mereka makin kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Haleluya, mereka makin berkurang-kurang, kami makin berkurang-kurang, dan Engkau semakin bertambah-tambah. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan. Haleluya, biarlah kami semakin bersukacita di dalam Engkau. Walaupun kami dalam hidup ini mengalami masalah-masalah, tantangan apapun, kami tidak menjadi lemah dan putus asa. Kami tidak menjadi menyerah ya Tuhan. Tapi tetap, oh Tuhan, tetap bangkit di dalam Engkau, tetap bersukacita di dalam Engkau. Hidup kami Engkau pakai ya Tuhan, jadi tanda dan alamat, menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah hidup kami berfungsi ya Tuhan. Kami tidak mengasihi diri kami sendiri, kami tidak mengasihi uang, kami tidak mengasihi dunia. Kami yang mencintai Engkau saja ya Tuhan. Kami mencintai firman-Mu, kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini ya Tuhan atas berkat-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Kami bersyukur kami sudah menerima berkat-Mu. Semua yang sudah diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama berkata amin. Bapak Ibu, saya percaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Saudara, apapun yang menjadi penghalang dalam hidup kita, tapi ketika kita terus ada rasa haus dan lapar, itu semua akan terhindarkan. Rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Itu yang akan membuat kita terus mengalami terobosan setiap hari, amin. Kalau rasa haus dan lapar itu sudah tidak ada, ya kita seperti biasa-biasa saja. Dingin-dingin saja, suam-suam kuku katanya. Amin. Saya percaya kita semua terus berapi-api di tempat ini. Kegerakan terus terjadi di tempat ini. Api kegerakan terus terjadi di tempat ini. Makin besar, makin besar, makin membesar. Dan siapa pelakunya? Amin. Saya dan saudara. Amin. Saudara-saudara tetap bersemangat Bapak Ibu. Amin. Biar suara hilang, biar batuk, biar apa segala macam. Itu kecil, tidak jadi penghalang. Selama 3 hari disiksa dengan rasa-rasa itu. Tapi saya bilang Tuhan tidak, saya harus tetap melayani. Saya harus tetap maju. Saya harus tetap melakukan apa yang menjadi bagian saya. Gitu. Sampai tadi malam saya bilang sudah kita besok pagi saja latihan. Jadi saya percaya yang paling penting adalah urapan itu terus mengalir. Roh kita terus menyala-nyala. Roh kita terus berkobar-kobar, berapi-api. Mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Mengejar realita Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Saya percaya di antara kita banyak yang batu itu bukan suatu kebetulan gitu. Tapi itu sedang seperti ujian kecil gitu. Masih mau nggak beribadah ya? Masih mau nggak pimpin ibadah ya? Masih mau nggak melakukan tugasnya ya? Gitu. Tapi saya percaya pemulihan terus terjadi atas hidup kita. Amin. Karena apa? Karena ada firman, karena ada kebenaran yang terus membawa kita mengalami next level setiap hari. Amin. Saya percaya kita semua di sini tetap bersemangat, tetap semangat, tetap berkobar-kobar di dalam Tuhan. Amin. Ya, secara fisik ya tidak mampu, tapi tadi pagi saya bilang Tuhan tidak. Kobaran itu harus tetap kita bawa dalam hidup kita. Amin. Kita akan memberi persembahan. Ya, dengan kasih Kristus, Ibu Pigai, 2 persembahan. Allah dahsyat. Saudara-saudara terbakar tidak? Saya ini terbakar. Saya tidak mau Pak John berhenti. Pak Join harus terus karena saya lihat memang Tuhan lagi berbuat sesuatu. Saya di bawah Tuhan tadi waktu Pak Join menyampaikan firman tuh. Iman itu butuh tindakan. Perempuan jadi itu seperti kita menghancurkan. Fakta itu dihancurkan dengan mungkin bulldozer. Atau palu 5 kilo. Dia coba menghalangi kita supaya kita tidak mengalami sesuatu dari Tuhan. Perempuan yang pendarahan, kalau dia cuma bilang, dia cuma dengar, dia cuma tinggal di tempat, tidak akan terjadi sesuatu. Tapi saudara, imannya bangkit.
Kalau bangkit, kelemahan itu tidak akan tinggal. Dia akan pergi dengan sendirinya. Jadi butuh kita bangkit, bertindak. Saya juga suara di menara kemarin hilang. Tapi karena roh yang berkobar-kobar, suara dengan sendiri kembali lagi. Iya, mari jadi kita perlu bangkit. Jangan keadaan begini sudah nasib, ya sudah lagi keadaan begini, oh lagi begini, sapu suami sularan jadi kami pergi sudah, oh begini, sapu anak begini, sapu usaha begini. Bangkit. Maka waktu kita bangkit, penghalang itu hancur, kau mengalami Tuhan. Tunjuk kiri kanan bilang kau bangkit. Kalau mau mengalami Tuhan, bangkit di dalam roh. Iya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hadirat-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur buat apa yang Bapa nyatakan bagi kami lewat hamba-Mu Join pagi ini. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Kami tahu Engkau mengasihi kami. Kami tahu betapa cinta-Mu terlalu luar biasa bagi kami. Tidak ada satupun di antara kami yang Kau biarkan, yang Kau tinggalkan. Buktinya Engkau berbicara bagi kami, supaya kami bangkit di dalam roh, mengalahkan setiap fakta di depan kami, mengalahkan setiap fakta di sekitar kami. Karena roh itu sudah ada di dalam kami, untuk menghancurkan setiap penghalang, menghancurkan setiap fakta. Dan kami adalah lebih dari pemenang. Terima kasih. Kemenangan itu tidak membatasi kami. Kami akan menabur karena kami mempunyai iman. Kami menabur karena kami percaya. Orang yang menabur pasti menuai. Seperti Ishak menabur, Ishak menuai. Firman mencatat, kiang hari dia menjadi kaya. Sangat kaya. Bukan karena dia mampu memiliki ilmu ekonomi yang kuat, tetapi karena Tuhan yang memberkati dia. Kami percaya hal yang sama terjadi atas apostolik. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami siap untuk menabur. Haleluya. Amin. Oke, mari Bapak Ibu silakan. Sambil kita mengangkat pujian. Haleluya. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Yes. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu,
Sambung lagi, belum selesai. Haleluya. Haleluya. Yes Lord. Dialah pemilik kehidupan kita, amin. Mari kita melompat dan menyanyi bagi Tuhan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, mencipta alam semesta. Amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Amin. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pas terjadi.
Bapak Ibu silakan duduk. Silakan pengumuman. Oke, haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri kembali. Firman boleh berakhir hari ini, tapi firman-Nya terus bekerja dalam hidup kita. Teruslah ada haus dan lapar dalam hidup kita akan kebenaran firman Tuhan. Memasuki minggu yang baru, Tuhan beri kekuatan bagi kita semua. Haleluya. Yes Lord. Yes Jesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan selama-lamanya. Selama-lamanya, selamanya, selama-lamanya. Sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya. Bagi yang layak disembah. Kami terus mengalami kekuatan yang baru dari Tuhan. Amin, Karena amin. firman-Mu datang untuk membangun kami dan membangkitkan kami. Amin. Ketika kami beriman itu berarti yakin sungguh-sungguh. Amin. Ketika kami beriman berarti yakin Yes. sungguh-sungguh Ya. akan hal-hal yang kami harapkan. Yes. Berarti mempunyai kepastian di dalam Engkau. Amin. Mempunyai hal-hal yang pasti di dalam Engkau. Karena janji-Mu ada bagi kami. Amin. Janji-Mu ya dan amin. Yes. Apapun fakta di sekitar kami tidak akan dapat menghentikan kami. Yes. Sebab firman-Mu ya dan amin. Amin. Maut telah ditelan dalam kemenangannya. Dan kami terus hidup dari kuasa itu. Sehingga apapun sakit, penyakit, kelemahan tubuh tidak akan bisa menghentikan kami. Tapi kami terus berdiri teguh menjadi saksi-saksi yang hidup. Dari sejarah bahwa orang-orang yang hidup dalam kebenaran mengalami kekuatan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Sepanjang minggu berjalan biarlah umat-Mu alami realita hadirat-Mu. Terus membangun di dalam Engkau, membangun manusia rohnya. Materialnya adalah firman. Dalam firman itu ada janji. Firman itu adalah janji bagi kami. Kami terus hidup di dalamnya dan alami kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau. Yang ada di rumah Tuhan, jika ada jemaat yang sakit, dari tempat ini kami berkata bahwa maut sudah ditelan dalam kemenangan. Kami terus alami kuasa kebangkitan itu. Mujizat itu kami alami. Dan tidak akan dapat menghentikan kami untuk memuji Tuhan. Dari tempat ini kami lepaskan kesembuhan dari ruang tahta Tuhan. Segala berkat yang terbaik dari ruang tahta itu menjadi bagian umat-Mu yang sudah berjeri lelah di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Berangkat kedua tangan kita. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk, tapi diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Amin. Setiap langkah-langkahmu akan diperhitungkan oleh Tuhan.
Jika itu adalah sebuah langkah keputusan, Yes. kuasa pengambilan keputusan Yes. akan menentukan engkau berjalan dari waktu ke waktu. Amen. Alami Tuhan, dan itu yang membedakan engkau dengan yang lain. Yes, amen. Terima kasih Tuhan, terimalah itu dari ruang tata Tuhan, sebab hanya Dia yang dapat melakukannya bagi kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerah dan rahmat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati, mari bersama-sama berkata, Amen. Tuhan berkati, selamat hari Minggu siang.